Zaman sekarang ini kan apa-apa serba digital ya, termasuk urusan pinjam uang. Gampang banget, klik-klik, dana cair. Tapi, di balik janji manis solusi instan itu, ada bahaya yang serius banget. Nah, kali ini kita bakal bongkar habis-habisan soal jebakan pinjaman online ilegal. Panduan kita datang langsung dari buku Cerdas Finansial Melawan Pinjaman Online. Kita akan urutkan pembahasannya dari awal banget sampai tuntas, biar kita semua punya bekal buat melindungi diri. Siapa sih yang nggak pernah butuh dana darurat? Pasti pernah kan? Nah, pertanyaannya, waktu ada tawaran pinjaman kilat muncul di HP, itu beneran jadi solusi atau justru malah jadi awal dari masalah yang jauh lebih runyam? Oke, kita masuk ke bagian pertama. Di balik iming-iming duit gampang itu, sebetulnya ada perangkap yang udah dirancang dengan rapih banget. Yuk kita kenalan lebih dalam sama musuh yang satu ini. Gini deh intinya, pinjol ilegal itu ibaratnya preman digital. Mereka itu nggak terdaftar dan nggak diawasi sama sekali oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Artinya apa? Ya artinya mereka bisa seenaknya aja pasang bunga super tinggi, ada biaya-biaya tersembunyi, dan cara nagihnya, wah kasar banget. Nggak ada aturan main buat mereka. Jadi kalau sampai kejebak pinjol ilegal, ini bukan cuma soal rugi duit loh. Efeknya itu domino. Bisa merusak kesehatan mental, hubungan kita sama orang lain, bahkan masa depan keuangan kita. Bener-bener lingkaran setan. Nih, ini dia mesin penghancurnya. Utang kita bisa meledak karena mereka pakainya bunga harian bukan bulanan. Jadi jangan kaget kalau utang yang tadinya kecil, dalam hitungan minggu aja bisa jadi 2 atau bahkan 3 kali lipat. Nggak masuk akal kan? Nah setelah keuangan hancur, giliran mental kita yang diserang. Mereka ini nagihnya pakai cara-cara intimidasi. Bayangin deh, diteror puluhan telepon dan pesan ancaman tiap hari. Dan yang lebih parah, terornya itu nggak cuma ke kita, tapi juga ke keluarga, teman-teman, bahkan sampai ke bos di kantor. Tekanannya luar biasa. Dan ini nih, senjata pamungkas mereka yang paling jahat. Waktu kita install aplikasinya, sadar nggak sadar, kita kasih mereka akses ke seluruh isi HP. Semua kontak, foto-foto pribadi di galeri, semuanya disedot. Data-data inilah yang mereka pakai buat mempermalukan kita, disebar kemana-mana, biar kita tertekan, dan akhirnya bayar. Cerita ini yang diambil dari salah satu kasus nyata di buku adalah potret penderitaan banyak korban. Coba bayangin, dari butuh dana 2 juta, dalam waktu singkat, berubah jadi mimpi buruk 5 juta plus teror sosial. Ini bukan sekedar angka ya, ini soal hidup seseorang yang dihancurkan. Oke, cukup ya cerita seramnya. Sekarang, waktunya kita bangun pertahanan diri. Gimana caranya? Kuncinya cuma satu, pengetahuan. Yuk kita sama-sama bangun perisai finansial kita. Sebenarnya bedanya itu gampang banget loh. Pinjol yang legal itu pasti transparan soal biaya dan bunga. Bunganya juga wajar karena diatur. Dan yang terpenting, terdaftar dan diawasi OJK. Sebaliknya, kalau ada yang syaratnya nggak jelas, bunganya mencekik leher dan minta akses aneh-aneh ke HP kita, kayak minta akses galeri foto, itu udah lampu merah. Langsung tinggalin, jangan pikir 2 kali. Tapi, gimana kalau amit-amit udah terlanjur kejebak? Tenang, jangan panik dulu. Selalu ada jalan keluar. Mari kita bahas rencana darurat yang bisa langsung dieksekusi. Oke, catat baik-baik ya. Ini langkah-langkah daruratnya. 1. Stop gali lubang, tutup lubang. Jangan pinjam lagi buat bayar utang lama. Putuskan siklusnya. 2. Kumpulin semua bukti teror dan laporin ke OJK dan Satgas Waspada Investasi. 3. Amankan HP kamu. Langsung cabut semua izin akses aplikasinya, terus hapus aplikasinya. Kalau bisa, coba negosiasi buat bayar utang pokoknya aja. Dan yang paling penting, jangan hadapi ini sendirian. Cari bantuan. Nah, setelah berhasil keluar dari krisis, perjuangan belum selesai. Misi selanjutnya adalah membangun fondasi keuangan yang kokoh, biar kita nggak akan pernah lagi jatuh ke lubang yang sama. Kuncinya ada di sini, bikin anggaran. Coba deh, atur pemasukan kita. Sebagian besar untuk kebutuhan pokok, itu pasti. Terus, sisihkan porsi yang cukup buat tabungan dan dana darurat. Ini benteng pertahanan utama kita. Baru deh sisanya untuk keinginan. Dengan cara ini, kita yang ngontrol uang, bukan uang yang ngontrol kita. Dan kalaupun suatu saat kita butuh dana lagi, ingat, banyak kok jalan lain yang aman. Ada koperasi simpan pinjam, ada KUR atau kredit usaha rakyat dari pemerintah buat yang punya usaha, ada juga lembaga keuangan syariah. Semua ini pilihan yang legal dan gak akan menjebak kita. Kita udah bahas masalahnya, akibatnya, solusinya, sampai cara mencegahnya. Semua ini kalau ditarik benang merahnya, cuma berujung pada satu hal yang paling penting.
Nah, ini dia intinya. Kalau kita punya pengetahuan yang cukup, kita bisa lihat mana janji manis yang palsu. Kita bisa bikin keputusan keuangan yang cerdas, dan yang pasti bisa melindungi diri kita dan keluarga dari bahaya finansial semacam ini. Pembahasan kita hari ini adalah dasar-dasar yang penting banget. Tapi kalau Anda mau lebih dalam lagi, mau paham setiap strateginya, tahu hak-hak hukum Anda, dan belajar dari lebih banyak kasus nyata, panduan super lengkapnya ada di e-book Cerdas Finansial Melawan Pinjaman Online. Anda bisa langsung dapatkan di ikhlasbook.com. Anggap aja ini investasi terbaik untuk kebebasan finansial Anda di masa depan.